Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube Folder Bisnis. Nah, buat teman-teman yang baru datang atau mampir ke channel YouTube ini, selamat datang ya. Kenalin, nama aku Caca dan kali ini kita mau membahas tentang 10 tips jitu laris jualan di Instagram. Nah, di sini Caca pengen share nih ke kalian gimana sih caranya biar akun online shop jualan kita itu laris di Instagram. Oke. Yuk kita simak apa aja sih tips-tipsnya. Oh iya, konten ini juga berlaku buat kalian yang baru memulai jualan online shop maupun yang sudah menjalankan tapi kalian masih ngerasa kayak sepi banget nih jualan Instagramnya. Kalian belum pakai cara-cara berikut ini. Yang pertama, buat akun khusus jualan. Ini wajib banget buat kalian yang mau start bisnis online di akun sosial media, terutama di Instagram. Kenapa? Karena jangan sampai nih teman-teman mencampur produk kalian ke dalam akun pribadi kalian. Sebisa mungkin kalian itu memisahkan mana produk jualan kalian dan mana galeri-galeri privasi kalian. Poin yang kedua adalah buat website sebagai landing page. Nah, viewers folder bisnis, kalian harus mengetahui bahwa poin menjual itu ada dua. Yang pertama, menggunakan Instagram kalian hanya sebagai media promosi saja dan mengarahkan follower kalian atau calon customer kalian ke website landing page. Yang kedua adalah menggunakan Instagram sebagai lapak sekaligus jualan. Nah, viewers folder bisnis, di sini kalian harus mengetahui nih bahwa cara penjualan itu ada dua di Instagram. Yang pertama adalah menggunakan akun sosial media hanya sebagai media promosi aja dan mengarahkan follower atau calon pembeli kalian ke website landing page. Dan yang kedua adalah menggunakan Instagram kalian sebagai lapak sekaligus jualan. Terus yang recommended yang mana nih? Nah, yang pertama dong jelasnya. Kenapa? Karena itu bakalan menghemat waktu kalian dan menjadikan lebih efisiensi. Misalnya aku sebagai calon pembeli, terus ada folder bisnis, aku klik dan folder bisnis ini menjual merchandise misalnya. Terus aku ngeklik dan ternyata ada link nih di bio. Ada link di bio, terus waktu pas aku klik, oh ternyata itu adalah website dari si merchandise tersebut. Ada gambar-gambarnya, ada harganya, dan kita bisa langsung memasukkan ke keranjang dan kita langsung bisa memesan lewat situ. Jadi itu lebih efisien dan kita langsung dapat poin-poinnya, teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya sebagai pembeli juga kita nggak suka bertele-tele kan. Yang ketiga, mencari banyak followers dan target. Ini udah pasti banget ya teman-teman. Kenapa? Agar online shop kalian itu lebih dikenal gitu, lebih dikenal dan kalian lebih mempunyai target pasar sendiri gitu. Selain itu, kalian juga nggak bakalan ngebuang-buang waktu kalian kepada followers yang tidak menyukai akun kalian. Contoh, kalian menjual buku nih, tapi kalian memasarkannya itu kepada orang-orang yang suka fashion, kan nggak nyambung. Yang keempat, buat foto konten lebih menarik. Tentunya ya, ini menjadi poin yang sangat penting. Itu so important banget buat teman-teman bikin konten yang lebih menarik. Kenapa? Karena orang-orang biasanya lebih menyukai foto-foto yang seger atau enak dilihat gitu. Dan menurut mereka itu menarik. Ketika mereka menarik, mereka akan mereka ada keinginan hati untuk membeli gitu. Apalagi kalau keterangannya itu juga jelas. Mengapa? Karena foto itu menjadi image kalian sebagai branding produk kalian gitu. Dan menjadi ciri khas juga buat lapak kalian. Dan kalian harus mempunyai ciri khas tersendiri dari all shop yang lainnya. Dan para pembeli itu pasti bakal kayak, wah ini nih yang aku cari nih, menarik gitu teman-teman. Selain itu, ketika kalian udah punya konten yang bagus, jangan lupa buat upload rutin di Instagram. Karena kalau misalnya kalian punya konten yang menarik dan kalian save aja, nggak di-upload, terus buat apa dong kalau bukan buat pemasaran, ya kan? Nah, ketika kalian upload konten kalian di Instagram, jangan lupa ya teman-teman buat memperhatikan waktu ketika kalian akan upload foto. Contoh, waktu dimana orang-orang itu lebih banyak membuka akun sosial media Instagram. Contoh, waktunya adalah sore hari. Misal nih, ini misal ya. Karena kalau misal kita upload tiap pagi-pagi, sekitar jam 7 atau jam 6, ada yang belum bangun misal. Atau ada juga yang udah siap-siap pergi buat kerja dan dia nggak sempat buat buka akun sosial media seperti Instagram gitu. Jadi kalian lebih bagusnya itu nyari waktu-waktu dimana orang banyak membuka akun sosial media mereka. Karena ketika konten kalian itu lewat di dinding mereka, biasanya ada yang kepo-kepo nih. Next, nomor 5 adalah gunakan hashtag yang sesuai. Hashtag di sini itu penting banget karena hashtag itu bisa kita analogikan sebagai kata kunci. Nah, kalau kita nyari sesuatu, biasanya calon pembeli di mana mereka itu mencari produk yang mereka inginkan, biasanya mereka tuh nyarinya di hashtag Instagram gitu. Contohnya folder bisnis, hashtag merchandise,
atau merchandise Purwokerto nih misalnya, karena mereka berdomisili di Purwokerto, atau misalnya kaos murah gitu, dan itu digunakan sebagai kata kunci. Dan ketika kalian membuat hashtag, kalian jangan membuat sembarang hashtag ya. Misalnya contoh kalian jual merchandise, tapi hashtag kalian adalah wisuda online. Nah itu nggak boleh teman-teman. Nah ketika kalian itu membuat hashtag yang nggak sesuai, maka orang-orang jadi itu kayak, iya kan sih nih kok tiba-tiba muncul gitu. Jadi bikin aja hashtag yang sesuai sama kebutuhan kalian gitu. Next, nah nomor 6 ada upload testimoni. Buat kalian yang mempunyai online shop, kemudian ada pembeli dan pembeli itu ngasih kalian testimoni atau kalian minta testimoni ke pelanggan kalian, kalian jangan sampai membuang testimoni tersebut atau mengabaikan atau bahkan enggak diupload sama sekali. Itu penting banget loh teman-teman. Karena gini teman-teman, kalau misal kita nyari tempat makan nih, kita nyari tempat makan terus nggak ada pengunjungnya sama sekali, padahal mungkin makanannya tuh enak, kita kan bakalan ada rasa ragu-ragu gitu, karena biasanya yang paling banyak pengunjung itu pasti yang enak, berkualitas kan gitu. Jadi jangan sampai kalian kehilangan pelanggan kalian nih karena gak ada testimoni atau gak ada hal-hal yang membuat toko kalian kelihatan laris gitu. Nomor 7, tips selanjutnya adalah mengubah akun pribadi menjadi akun bisnis. Biasanya masih ada loh akun-akun online shop lainnya yang masih menggunakan akun pribadi, tidak mengubahnya menjadi akun bisnis. Padahal penting banget nih teman-teman. Kenapa sih? Karena kita bisa tahu perkembangan kalian tuh sampai mana, yang kepoin kalian, yang visit profile kalian itu berapa. Itu penting banget teman-teman, bisa mengetahui dari waktu ke waktu apakah online shop kita itu berkembang atau enggak, banyak yang kepoin atau enggak, dan kita bisa memasarkannya secara gratis gitu. Next, nomor 8 yaitu lakukan endorse atau paid promote atau PP gitu ya bahasanya. Kenapa sih endorse atau PP itu penting? Jelas penting banget. Ketika kalian mengiklankan sesuatu kepada seorang influencer ya, dan influencer itu mempunyai pengaruh kepada followers mereka, maka produk kita itu akan terjual lebih laris dan lebih gampang. Contohnya nih, misalnya Caca menjual produk pakaian, terus Caca ini mau endorse atau PP ke selebgram di mana mereka itu emang udah terkenal fashionnya, OOTD-nya itu bagus. Otomatis followers mereka itu menjadi kiblat dari sang influencer tersebut gitu. Jadi kayak panutan gitulah ibaratnya. Ternyata sini tuh bagus deh pakai ini. Oh ternyata beliau di sini gitu teman-teman. Secara nggak langsung kan kita mengiklankan produk kita menjadi lebih luas pasarnya. Terus kalau di PP atau pre-follow juga sama aja, apalagi buat mereka yang punya followers di Instagram lebih dari 1000, lebih dari 10.000 ataupun yang lain-lain, itu berpengaruh banget pada akun online shop kita ketika diiklankan oleh mereka gitu. Tapi jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian mau endorse atau PP, sebisa mungkin itu kalian harus nyari selebgram atau influencer di mana mereka itu punya konten yang berkualitas atau punya followers yang memang benar-benar real. Karena banyak banget nih selebgram atau influencer di mana mereka mempunyai followers yang tinggi, tapi ketika kita endorse atau kita minta buat paid promote, ternyata nggak ada feedbacknya sama sekali ke kita. Nah, sebisa mungkin kita harus bisa membaca situasi ataupun membaca karakter dari sang influencer tersebut gitu. Nah, oleh karena itu penting banget buat kita untuk bisa membaca dari konten influencer tersebut gitu. Apakah itu emang pas buat kita jadikan sebagai endorsement atau sebagai paid promote ataukah enggak, biar kita juga nggak rugi gitu. Yang ke-9, lakukan tag and share. Nah, kalau yang ini teman-teman pasti pernah banget, mungkin salah satu dari kalian ada yang pernah di tag oleh teman-teman kalian, di tag misalnya, yuk tag 5 teman kalian agar kalian bisa mendapatkan ini gitu ya. Itu sebenarnya juga tips dan trik agar online shop mereka itu lebih dikenal dan dilihat oleh teman-teman gitu. Kenapa sih? Karena ini termasuk iklan secara gratis juga. Kan kita tag gak bayar tuh, paling ya bayar kuota gitulah ya. Tapi ternyata tips dan trik ini tuh juga kadang ampuh loh teman-teman. Ketika kita banyak tag, banyak share, ternyata bikin rating kita tuh jadi naik. Dan yang terakhir adakan giveaway dan diskon. Jadi kalau misal kalian punya online shop ya, terus online shop kalian walaupun masih baru tapi udah beberapa terisi banyak, jangan sungkan-sungkan buat ngelakuin giveaway ataupun diskon, karena ini juga bisa menjadi iklan kalian gitu, dan kalian cuma kayak model produk kalian aja untuk diberikan hadiah. Itu kayak sedekah gitu ya. Misal contoh 1 bulan sekali kalian bikin giveaway, karena customer kita itu suka sama hal-hal yang murah ataupun yang gratis gitu. Giveaway atau diskon itu bisa banget kita lakukan kapanpun
dan itu terserah kalian kapan mau melakukannya. Selain itu, dari adanya giveaway dan diskon, ternyata kita juga bisa membuat pelanggan kita nggak kabur loh teman-teman. Jadi kayak tetap stay buat nyiapin atau pantengin akun kita gitu. Nah mungkin itu aja 10 tips gitu cara menaikkan jualan di Instagram. Dan buat teman-teman semuanya yang mungkin online shopnya masih baru dan masih merasa sepi atau masih bingung gimana sih caranya biar online shop kita itu laris gitu, nah teman-teman bisa banget nih pakai cara 10 tersebut yang tadi udah Caca sebutin ya. Dan semoga produk-produk kalian menjadi laris, tetap berkah selalu, dan jangan lupa tingkatin terus ide-ide kalian. Semoga konten yang aku share itu membantu. Kalau kalian ada sesuatu yang pengen aku share, silahkan kalian komentar di bawah. Jangan lupa sekali lagi buat subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton dan sampai berjumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.